Mas Ferry, Kasoron, Sopo Mas Ferry. Kakak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan ya kakak ya, untuk mengikuti kegiatan PKG PJO kakak kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini Kak, saya minta untuk salah satu dari kakak-kakak untuk bisa memimpin doa. Silahkan angkat tangan Kak, bisa minta bantuannya untuk memimpin doa. Ada Kak? Ya, terima kasih Kak Ferry, monggo silahkan dipimpin Kak untuk doanya. Baik, Bapak Guru hebat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa kemudian dagangan masing-masing. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Waktu saya kembali kepada Pak Agung. Ya, terima kasih Kak Ferry sudah memimpin doa di kegiatan hari ini Kak. Bagaimana kabar kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat Agung. Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya nanti mohon maaf ya Kak kalau di tempat saya ini agak berisik. Jadi ada ini di sekolah ini ada perbaikan, ada renovasi atap nih Kak. Jadi dekat sekali dengan ruangan guru, jadi suaranya nanti mungkin agak mengganggu kakak-kakak. Gimana Kak, kemarin sudah berselancar di LMS, sudah mempelajari semua yang ada di LMS modul itu tentang refleksi itu Kak. Alhamdulillah. Sudah diisi Kak G. Nah, nanti kita hari ini kita kuatkan pemahaman aja Kak. Mohon izin share screen dulu Kak. Sudah kelihatan Kak? Sudah, Kak. Sudah. Terima kasih Kak. Kegiatan hari ini dari modul 1 dirikan kesepakatan bersama. Saya baca di KG. Pertama, menyalakan jamaah. Kedua, mematikan mikrofon, hadir seorangnya, mengerti waktu bersama. Chat, dan seperti gangguan teknis itu hal yang wajar dalam kita pembelajaran daring seperti ini Kak. Kegiatan nanti dan luasnya memfasilitasi peserta didik bermakna dan efektif. Untuk akhir pelatihan ini kakak sebagai dalam melaksanakan sebagai PJOK sehari-hari. Bapak Ibu semuanya kakak nanti dapat kembali framework yang dipelajari sebelumnya. Jadi setelah kita maya pertama di orientasi, kakak diminta untuk belajar LMS tentang mengulas tentang framework refleksi. Di LMS itu
kan ada semua. Kemarin sudah menganalisis cerita dari Pak Rangga. Yang kedua, kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti di kegiatan kali ini kakak-kakak nanti disuruh menulis 3 refleksi. Jadi nanti kita ada istilahnya 3 babak, nanti kakak-kakak disuruh menuangkan refleksinya. Jadi sudah saya sediakan Google Sheet. Agenda yang pertama kita kembali dalam dan refleksi. Terus yang ketiga nanti menuliskan refleksi babak. Untuk agenda 5 menit pertama ini pembukaan pengingatan bersama, sudah ya kak ya. 10 menit yang kedua itu mereview framework untuk tulisan refleksi. Kemudian selanjutnya mereview refleksi dari framework GIF. 20 menit selanjutnya menuliskan refleksi 3 babak. Nanti di babak pertama kakak-kakak diminta menuliskan yang menentukan nilai refleksinya kak. Di 20 menit selanjutnya itu di babak itu kakak-kakak refleksi pada tahapan pemeriksaan, evaluasi, analisis dari menggambarkan perasaan kakak nanti. Di 20 menit selanjutnya babak ketiga kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kita mereview kembali model dan refleksi. Bentar kak, ganti. Sudah muncul kak slide-nya kak? Sudah kelihatan belum kak? Sudah. Sudah ya? Sudah kak. Ya. Kurang besar enggak kak? Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Kita review kembali kak ya. Refleksi. Refleksi apa? Sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Framework refleksi, kerangka kerja. Framework itu kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Dan model refleksi, strategi menulis refleksi dengan beberapa langkah dan pertanyaan pemantik yang bisa dijadikan alat bantu saat seorang menulis refleksi. Di modul di LMS kakak kemarin ada dari Botton dan Gibbs. Selanjutnya kak. Kemarin kakak-kakak di dalam LMS disuruh untuk mengisi 2 pertanyaan pemantik kak. Ini sudah. Nah ini kak, mari kakak-kakak mengenal kembali mengapa kita melakukan refleksi. Refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut,
Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktek pembelajaran yang kita lakukan. Ini John Dewey dalam Megagrowth dan Konflik 2011 mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktek pembelajaran yang kita lakukan. Dewey mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil itu menjadi dua. Yang pertama tindakan rutin, yang kedua tindakan reflektif. Ini Kak, cerita sedikit. Saat awal menjadi guru sebagai besar, guru merasakan bahwa menjadi guru itu merupakan pekerjaan seperti kantoran lainnya, berupa rutinitas berdasarkan jam kerja mulai dari pagi hingga selesai. Semua itu terjadi karena akumulasi dari tindakan rutin yang dilakukan oleh seorang guru, mulai dari meminta peserta didik untuk berbaris masuk ke dalam kelas, mengabsen, menyampaikan materi, atau memastikan peserta didik tetap selalu fokus pada kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Itu rutinitas kita, Kak. Jadi nanti kita bisa merefleksikan dari rutinitas kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kurangi, seperti itu, Kak. Ini apa itu refleksi? Saya kira kakak-kakak kemarin sudah memahami semua tentang refleksi. Nah, ini Kak di LMS kemarin kakak-kakak sudah menganalisa tentang cerita dari Pak Rangga. Ada dua pertanyaan pemantik ini. Nah, ini Kak, sekarang kita membahas dari pembelajaran 2 ini framework dan model-model refleksi. Tujuan pembelajaran khusus, guru BCOK dapat merefleksikan kecenderungan orientasi nilai yang dianut selama ini. Yang kedua, guru BCOK dapat menerapkan framework dalam menulis refleksi selama menjalankan tugasnya sehari-hari. Ketiga, guru BCOK dapat menerapkan beberapa model refleksi yang ada dan mempertahankan model refleksi yang lebih sesuai untuk dirinya. Ini tujuan pembelajaran kita nanti, Kang. Nah, nanti kakak-kakak diminta untuk melakukan penilaian mandiri menggunakan alat ukur dengan menentukan prioritas kakak-kakak berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada lembar penilaian mandiri tersebut. Nanti kakak-kakak ada di Google Slide, nanti sudah saya sediakan untuk menuliskan refleksi kakak-kakak nanti. Ada 5 orientasi nilai guru BCOK. Yang pertama, nilai orientasi guru BCOK sebagai refleksi pembelajaran. Ini guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda sebagai hasil bentukan dari pengalaman hidupnya masing-masing di masa lalu. Nah, ini Kak menggarisbawahi bahwa terdapat 5 nilai orientasi guru ini, Kak. Ini Kak ya. Nah, yang pertama itu DM, disiplin materi, disiplin ilmu. Yang kedua LP itu learning process, proses pembelajaran. Yang ketiga self affirmation, SA, aktualisasi diri. Yang ketiga AI, ecological integration. Yang terakhir, yang kelima itu SR, social responsibility, tanggung jawab sosial. Nah, dari kelima nilai orientasi ini berdampak pada perencanaan kurikuler dan pengembalian keputusan dalam pendidikan jasmani karena mengarah pada prioritas pendidikan yang berbeda. Orientasi ini juga mempengaruhi para perumus kurikulum BCOK termasuk pada kurikulum Merdeka yang baru ini dan kurikulum sebelumnya.
Ini saya kira kakak kemarin sudah membaca ya, dari 5 orientasi ini ya. Sudah Kak ya, di LMS Kak ya. Ini sedikit mereview saja Kak. Nah ini Kak, framework dalam menulis refleksi. Refleksi definisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Apa yang mungkin bisa terjadi jika suatu dilakukan dengan cara yang berbeda. Apa saat ini terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depannya. Untuk bisa melakukan proses refleksi yang baik, itu setara dengan metode dalam sebuah penelitian dari Rolf mendefinisikan kerangka kerja ini sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Dari framework yang ada ini, ada banyak tokoh peneliti yang menurunkan menjadi banyak model refleksi yang akan kita pelajari selanjutnya. Dua framework yang paling banyak mempengaruhi model refleksi berkembang adalah ya ini Kak, framework Gorton dan framework Gibb. Dua ini Kak yang paling banyak mempengaruhi Kak. Yang pertama, framework Gorton. Pada tahun 1970, Gorton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan. Pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai SMA, framework Gorton ini memiliki 3 tahapan. Dari what, so what, no what. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Ini model proses dari Gorton ini kan. Nah, pada tahapan what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Jadi peserta didik nanti akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi. Nah, respon mereka terdapat pengalaman baru. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, pada tahap SWOT atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis, memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Yang terakhir di tahapan no what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru memfasilitasi daripada menginstruksikan. Dari Gorton mengambil sudut pandang guru framework-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Jadi kalau refleksi framework-nya dari Gorton ini ada 3 tahapan. Dari apa, terus apa, sekarang apa. Itu dari framework dari Gorton. Selanjutnya, framework dari Gibb. Nah, Graham Gibb adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework-nya, Gibb mengenalkan 6 tahapan, mulai dari
deskripsi, feeling, evaluation, analisis, conclusion, dan action plan atau rencana tindak lanjut. Jadi dari Wharton tadi ada 3 tahap framework-nya. Kalau menurut GIP itu ada 6 tahap, dari deskripsi, apa yang terjadi, perasaan, apa perasaan yang ada, evaluasi, apa yang baik atau buruk terjadi. Lanjut analisis, ya makna atau arti yang didapat dari pengalaman. Konklusi, apalagi yang bisa dilakukan. Yang terakhir, rencana tindak lanjut. Ini siklus ini. Dari deskripsi, yang pertama itu, tahapan pertama, siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Wharton pada tahapan Watts, Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahapan deskripsi ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Jadi yang tahapan pertama ini hampir sama dengan framework dari Wharton tadi yang di tahapan Watts. Jadi sama-sama kita menggambarkan apa yang terjadi saja. Yang kedua, perasaan, Kak. Pada tahapan kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahapan siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahapan ini, hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi. Tahapan ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi, usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk, karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Yang keempat, analisis. Nah, tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Ini di tahapan analisis. Tahapan ini hampir sama. Suaranya nggak masuk ini. Ron, suaramu apa Ron wi? Waduh. Roni, suaramu apa Ron wi Ron? Anu, apa wi jenenge? Headset-e paling. Handsetmu gua Ron. Tadi terpental ya? Roni, handsetnya gua. Halo, Kak. Kental lagi kental. Cek. Sudah bisa terdengar, Kak? Saya masuk ke Sudah ya, Kak? Sudah masuk, Kak? Sudah, Kak.
Maaf nggih. Kita lanjut tadi sampai mana, Kak? Yang kelima nggih, Kak nggih. Simpulan nggih. B. Oke, lanjut Kak nggih. Di tahapan kelima ini, kesimpulan ini adalah suatu yang dapat disimpulkan di mana tahapan ini juga hampir sama dengan tadi yang diungkapkan oleh Borton di tahap SWOT. Nah, ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum dan yang kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Yang terakhir ini Kak, rencana tindak lanjut. Tahapan 6 dan terakhir ini setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahapan ini hampir sama dengan tahapan NOWAT dan dalam framework Borton. Ini Kak, contoh framework Borton. Dari tahapan deskripsi, contoh pertanyaan apakah yang terjadi, yang dipelajari, atau dialami. Sebentar Kak, materinya keluar Kak. Sudah terlihat Kak untuk share screen kedua Kak. Sudah, Mas. Sudah Kak Agung. Sudah. Oke, siap. Kak, ada apa, sekarang apa, tiga tahapan. Nanti Kak, kita untuk menuliskan di kolom chat Kak. Kira-kira di tahapan ini yang itu apa saja Kak? Ada tanda tanya Kak. Kalau nggak kalau kan ya, silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat itu dari Fembot Keep ada 6 tahapan yang di situ hilang itu kira-kira apa Kak? Silakan Kak, 2 menit ya Kak ya.
Kak Eko, perasaan. Baru satu Kak Eko. Oh ya, ada lagi, lanjut lagi. Analisis dan tindak lanjut. Pak Agus, rencana tindak lanjut perasaan. Tadi kepencet enter sebelum komplit baru. Iya Kak. Emang kalau enter itu langsung ngirim Kak. Ya, Kak, jadi yang pertama itu yang kosong itu perasaan, terus yang di lingkaran keempat itu analisis, yang terakhir itu rencana tindak lanjut. Oke, rata-rata sudah betul semua ini. Oke. Yang belum masuk. Kayak rata-rata kakak-kakak sudah menjawab dengan benar semuanya, Kak. Jadi kira-kira satu lagi, Kak, saya ingin langsung mendengar dari kakak-kakak ini. Saya minta Kak Ferry dulu, Kak Ferry. Itu Kak Ferry tadi definisi dari model framework KIP yang pertama, Kak. Definisi, Kak. Apa yang dimaksud dengan deskripsi, Kak? Bentar. Yang deskripsi ya Kak ya. Ya, Kak. Yang pertama deskripsi. Menurut saya kalau deskripsi menurut framework siapa tadi? Framework KIP. KIPS. Ya. Betul ya. Bentar. Deskripsi ya, Menuliskan tentang apa yang telah jadi. terjadi, menuliskan tentang apa yang terjadi yang sudah dilalui selama kita seorang guru selama kita melakukan pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas gitu Kak. Ya kan, dari deskripsi itu benar sekali Kak, menggambarkan apa yang terjadi saja Kak. Jadi yang terjadi hari ini kita deskripsikan dulu ya Kak, untuk membuat penilaian dan kesimpulan di akhir nanti Kak. Jadi dalam tahapan deskripsi ini prosesnya adalah mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Baik, terima kasih Kak Ferry. Luar biasa sekali. Sama-sama. Lanjut Kak Nggih. Nah, ini tulisan refleksi. Refleksi 3. Kita baca kembali kakak-kakak pada terkait dengan nilai orientasi dari kakak. Yang kedua, menurut kakak, berapa dalam tulisan? Jadi yang kakak tuliskan kemarin kita refleksikan, kita kaitkan dengan chalkboard yang barusan kita refleksikan di chip dan bottom. Yang ketiga, memperbaiki tulisan kita dengan menulis refleksi baba. Menuliskan nama masing-masing slide
sudah saya sediakan, kakak-kakak tinggal menuliskan slide-nya masing-masing. Slide sudah saya kasih nama nanti kak. Kakak diminta untuk membuat tulisan refleksi tiga babak berbeda. Keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework. Tidak selesai, tulisan kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi dari memberikan umur balik terhadap tulisan rekan Anda. Yang keenam, bersikap terbuka dengan sikap terbuka dengan melakukan dengan orang lain. Ini kak, nanti babak pertama ini dari 4 menit, kakak-kakak diminta untuk mendapat ini ada apa kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Ketiga, bukti atau pengalaman terkait nilai tersebut. Jadi nanti kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan pemantik tentang refleksi yang refleksi tadi kak. Dari screen-nya. Ini kak, nanti linknya tak bagikan deh. Ini kak, di slide-nya ini nanti seperti ini kak. Apakah sudah muncul kak? Sudah. Sudah Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIBS. Ini kak. Ini yang pertama, saya urutkan nanti dari Kak Agus Supriyanto. Ini ada kolom babak 1, babak kedua, babak 3. Jadi nanti kakak-kakak menuliskan dari pertanyaan pemantik di babak 1 tadi. Ini nanti dituliskan di sini Kang, di warna hijau. Jangan di warna kuning, maaf. Jangan di warna hijau atau biru. Nanti yang hijau itu nulis di babak kedua, yang ketiga itu ya yang warna biru itu nanti di pertanyaan pemantik babak ketiga. Jadi per slide ini sudah ada namanya kak sendiri-sendiri. Jadi nanti kakak-kakak tidak kayak kemarin ada yang hilang, ada yang ketindes, ada yang keedit gitu ya kak ya. Ini sudah ada namanya masing-masing kak. Gitu kak G. Bisa dimengerti kak? Oke. Ya stop dulu. Suara putus-putus. Apakah sudah jelas kak suara saya kak? Mohon maaf. Kalau ini jelas kak. Jelas nggih? Oh, nggih, mohon maaf. Biasa kak, kita belajar lewat tatap maya gini ya pasti jaringan nomor 1 itu gangguannya. Itu kak linknya ada di kolom chat. Nanti silakan kakak klik aja. Nanti bisa langsung masuk ke Google Slide-nya kak. Dari pertanyaan pemantik ini ya kak ya. Saya tampilkan lagi kak. Ini ya kak ya. Kelihatan enggak kak?
Kelihatan ya? Oke, terima kasih Kak. Monggo silakan langsung aja Kak. Google Slide-nya aman, bisa dibuka Kak. Aman, aman. Alhamdulillah. Ya, Kak. Monggo dilanjutkan Kak. Sambil minum, sambil ngopi nggak apa-apa Kak.
Izin bertanya Kak Agung. Ya Kak, gimana Kak? Untuk yang poin 3 itu kan apa bukti atau pengalaman? Maksudnya bukti yang bagaimana atau pengalamannya bagaimana? Ini Kak, bentar. Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jadi eh, kakak-kakak setelah itu toh menuliskan kecenderungan kakak, nilai orientasi saya itu seperti apa membuat, dan yang kedua itu menuliskan orientasi apa itu pengalaman bukti dari kakak-kakak itu, pengalaman dari pengalaman apa itu kakak-kakak menganalisis gitu Kak. Saya Kak Ferry. Siap Kak. Oke, siap. Dari pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi yang kakak-kakak tuliskan tadi. Jadi pengalaman Kak, pengalaman. Ya Kak, siap. Bisa. Izin bertanya, Kak. Ya Kak. Ini jawabannya ditaruh di babak 1 semua gitu. Di babak 1 semua Kak, nggih, leres. Betul Kak. Oh, nggih. Matur suwun. Nanti yang selanjutnya itu babak 2 dan 3 Kak. Nggih, terima kasih. Oke, nggih, terima kasih Kak. Maaf Kak, ini berarti yang 1, 2, 3 masuknya di kolom warna kuning itu ya, oranye ya? Halo, gimana Kak Ferry? Berarti ini jawaban ini kan ada 3 poin nih. Nggih, ada Berarti 3 maksudnya poin. di kolom warna oranye Mas, semua itu ya, warna kuning ya? ya di warna kuning semua itu Kak. Jadi ada 3 pertanyaan romantik itu dimasukkan di kolom kuning itu semua Kak. Kecil-kecil aja enggak apa, nanti bisa dibesarkan sendiri kan. Kalau langsung besarnya kayak Kak Agus ini, fontnya kebesaran ini Kak Agus. Agus Supriyanto. Oke, siap. Nanti yang kolom hijau itu nanti buat di babak kedua Kak. Oh, berarti semua di kolom 1 warna oranye ya, Kak? Nggih, betul Kak. Oke, siap. Aku mau tanya, ini benar ditulis di babak pertama ya atau babak 1 semua nggih? Soalnya. Nggih Kak. Ditulis di babak 1 semua Kak. Oh ya. Pokoknya kecil-kecil aja Kak. Oh nggih. Nggih.
Font segitu cukup ya, Kak? 18 bisa terbaca. Gimana, Kak? Bisa, Kak? Bisa. Itu oh bisa ya. Oke. Bisa, Kak. Ya. Oke, Kak, sambil menunggu yang lain menuliskan, saya minta Kak Khairul Anwar untuk penguatannya, Kak. Kak Khairul Anwar. Iya, Pak. Ya, Kak. Tolong, Kak, penguatannya, Kak. Ini untuk Sedikit aja. yang pertanyaan yang pertama tuh kecenderungan nilai orientasi saya tuh yang sedikit sudah mulai mengerti, yang awalnya belum mengerti, sekarang sudah mulai mengerti. Terus Oke. yang kedua tuh berdasarkan apa yang selama ini saya praktekkan, saat
proses belajar mengajar. Yang ketiga itu bukti pengalamannya ya ketika dulu waktu kuliah mungkin sering diajari tentang refleksi, evaluasi setelah mengajar. Mungkin saat udah mulai kerja mungkin sudah mulai lupa, ini kembali teringat kembali. Sekian Pak dari saya, mungkin kalau ada salah mohon maaf. Iya Kak, bagus luar biasa sekali, tidak ada yang salah, tidak ada Kak. Kira-kira Kak Anwar, dari tulisan refleksi teman-teman kakak ini, kira-kira dari Kak siapa yang menurut Kak Anwar itu bisa menginspirasi kakak? Boleh dilihat-lihat Kak. Kira-kira dari kakak siapa Kak? Yang menurut Kak Anwar itu menginspirasi kan? Yang menarik gitu Kak. Tadi lihat ke Mas Ferry dulu sebelum nulis. Mas Ferry kan cepat orangnya lah, terus mungkin saya mengikuti jejak Mas Ferry. Kak Ferry. Mana Kak Ferry ini? Gimana Kak Ferry? Boleh. Iya. Tulisan kakak ini jadi referensi buat Kak. Apa Kak penguatannya Kak? Saya Kak ya? Iya Kak. Oke. Kalau menurut saya apa kecenderungan nilai orientasi saya? Saya menuliskan di sini kecenderungan nilai orientasi saya tentang refleksi sudah mendekati benar atau sesuai. Kenapa saya menuliskan hal tersebut? Yang membuat saya menuliskan hal tersebut yaitu pemahaman saya tentang refleksi adalah menuliskan atau memaparkan pengalaman yang dapat selama mengikuti pembelajaran guru sebagai dan digunakan sebagai tolok ukur seberapa jauh materi yang diserap dan seberapa jauh tujuan pembelajaran kita tercapai. Untuk yang ketiga, di soalnya. Tadi apa yang ketiga itu? Poin yang ketiga. Pengalaman ya? Yang ketiga apa bukti pengalaman ya Kak? Bukti atau pengalaman saya tentang refleksi yaitu pengalaman saya dengan refleksi itu selalu meminta siswa untuk merefleksikan setelah mengikuti pembelajaran di akhir pertemuan dengan menanyakan perasaan setelah mengikuti pembelajaran, bagaimana kejadian yang dialami, dan hal apa yang menarik setelah mengikuti pelajaran di hari tersebut. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih Kak Ferry. Luar biasa sekali. Mohon maaf Kak, tadi sinyalnya agak terpental-pental, jadi suara Kak Ferry di sini agak putus-putus tadi. Ini suara saya sudah normal lagi Kak, nggih? Ya normal. Oke, terima kasih. Apa perlu diulangi itu? Enggak Kak, enggak. Udah bisa baca dari sini Kak. Oke. Satu lagi Kak Agus, monggo Kak. Kira-kira dari Kak Agus itu siapa Kak dari tulisan kakak yang lain yang menurut Kak Agus itu bisa menginspirasi atau menarik menurut Kak Agus? Silahkan Kak Agus, dari teman-teman yang lain Kak Agus. Maaf ini kalau saya ini tadi kurang fokus ya, salfok ya, salah fokus. Ya sebenarnya itu yang paling menarik yang punyanya Pak Eko Budi sama Mas Ferry ini memang itu salah satu jadi apa ya pedoman kita sebagai seorang guru. Jadi saya malah salah menuliskan di situ, maaf. Fokus saya terpecah lah. Intinya kurang gagal fokus. Ya menurut saya punya Mas Eko Budi tadi yang sudah disampaikan memang sangat bagus lah. Gitu Pak. Ya Kak, ya, di sini kita belajar bersama Kak. Jadi kita tahu refleksi itu apa, mengenal refleksi dari Fembroth yang dikemukakan oleh Gibbs. Jadi ada 6 tahapan tadi. Jadi kakak-kakak setidaknya di sini kan kita ada gambaran Kak.
Jadi refleksi itu emang penting bagi kita, Kak. Nah, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki cara kita mengajar ke peserta didik kita. Itu Kak nggih. Sambil nanti dilanjutkan kita masuk ke babak kedua Kak nggih. Mohon izin share screen lagi Kak. Oke, oke. Sudah muncul Kak? Belum. Sudah Mas. Ini masih babak 1. Masih sama. Ini sudah. Tempat saya belum. Masih babak 1. Masih babak Sudah 1. ganti belum Kak? Sudah. Roda emosi. Sudah. Masih. Mohon maaf, kamera saya tak off-kan dulu karena untuk hemat sinyal ini. Nah ini Kak. Sudah muncul, sudah ganti Kak, babak 2 ini. Sudah. Nah, ini, Kak. Mari kita lanjutkan dan perdalaman tulisan refleksi kita seperti tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS. Nah, nanti menggunakan dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Jadi kakak-kakak nanti bisa melihat dari ini roda emosi ini Kak. Ini ada takut itu ini ada gemuruh, haik, biru, cinta, gembira, terkejut, sedih, amarah gitu Kak. Jadi nanti ini pertanyaan pemantiknya untuk kakak-kakak nanti dilanjutkan menulis di Google Slide tadi yang warna hijau Kak nggih, yang babak kedua. Dari pertanyaan pemantik pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi saat kakak-kakak itu menuliskan sebuah nilai orientasi itu, perasaan kakak-kakak itu bagaimana? Jadi ada dituangkan gembira, senang, kecewa atau bagaimana Kak? Yang kedua, pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Jadi tadi nilai orientasi kita sebagai guru PJOK itu ada 5 ya Kak ya. Yang terakhir, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi ada 4 pertanyaan pemantik ini Kak. Nanti silahkan Kakak tuliskan di Google Slide tadi yang di babak kedua Kak. Kurang besar enggak Kak ini slide-nya, pertanyaannya Kak? Sudah kelihatan ya Kak? Kan. Sudah. Oke Kak, bisa langsung dimulai, dilanjutkan di Google Slide tadi Kak, di babak kedua Kak.
Ada yang sudah selesai, Kak? Ada yang sudah selesai? Singkat saja, nggak apa-apa, Kak. Nggak usah banyak-banyak tulisannya, Kak. Singkat aja. Contohnya apa? Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi perasaan saya senang atau sedih atau takut atau bagaimana gitu, Kak. Nanti bisa kakak-kakak jabarkan atau dikuatkan lagi, Kak. Jadi biar tulisannya nggak banyak, nanti nggak muat nanti, Kak. Kak Muhammad Khairul Anwar, gimana, Kak? Izin bertanya Sudah yang selesai, Kak? pertanyaan pemantik yang nomor 3, Pak. Itu kaitan Oke. dengan kelima nilai orientasi tadi apa ya, Pak? Lupa ya, Pak. Yang mana, Kak? Pertanyaan pemantik ketiga ini, Kak. IG. Bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Itu yang nilai yang 5 orientasi tadi ya, Kak ya? G. Tayangkan dulu, Kak. Ya, sudah. Sudah kelihatan, Kak? G, Pak. Sampun, Pak. Oke. Masih. Sambil menuliskan, Kak. 2 menit lagi, nggih. Di kelas kita ini belum terbentuk ketua kelasnya, Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak ini
Siapa ini yang berkenan menjadi ketua kelas ini? Nanti kakak-kakak diskusikan sendiri juga enggak apa-apa. Di sini langsung enggak apa-apa ya, Kak? Apa kita pilih aja, Kak? Kita voting. Langsung saja Mas Ferry apa Mas Agus itu aja, Pak. Di voting aja, Kak. Ditulis di chat, Kak. Nanti yang terbanyak nanti. Oke, voting. Contohnya, nggih, Kak Eko nuliskan Kak Ferry nuliskan Kak Eko. Kira-kira nanti nama yang terbanyak siapa? Kak Agus mau tanya ini untuk soal nomor 3 tadi apa nggih? Soal nomor 3. Soal nomor 3 ya, Kak. Bu. Saya tayangkan dulu, Bu. Bagaimana perasaan menjadi guru di era Udah kelihatan, Kak? Ya, sudah, Kak. Belum kelihatan, Kak. Gimana, Kak Cynthia? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya. Yang lain gimana, Kak? Udah kelihatan belum, Kak? sudah Sudah, Kak Cynthia. Mungkin sinyalnya, Kak Cynthia. Ditunggu dulu, Kak. Ya. Sambil membaca di chat ini, kelihatannya nama yang terbanyak itu kok Kak Ferry. Ya, setuju ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 suara ini, Kak Ferry ini. Ini terus sih, Kak. Itu Kak Agus aja. Ya, gimana, Kak? Waduh. Kak Agus satu toh yang nulis loh ini loh. Oh iya, Kak Kak. Ferry suaranya 7 loh. Kak Ferry nulisnya Kak Agus, Kak Agus nulisnya Kak Ferry. Yo. Sudah 50% loh Kak Ferry suaranya. Lebih malah. Hore, Kak Agus. Gas terus. Lanjut ya, ini lanjut lagi ke babak kedua tadi. Saya minta Kak Ahmad Sakroni. Penguatannya, Kak. Untuk yang pertanyaan pemantik di babak kedua ini, Kak. Kak Ahmad Sakroni. Silakan, Kak. Dibacakan, Kak. Atau mau share screen juga nggak apa-apa, Kak. Dibacakan atau mau share, Kak? Suaranya belum masuk ya, Kak Ahmad ya. Headset Pak Roni. Nah, Kak, Kak. Mau share apa langsung dibaca, Kak? Dibaca aja ya, Kak ya. Yang digas Pak Roni Suwan. Mic-mu elek, Oron. Belum masuk suaranya, Kak Ahmad. Jabut we. Headset. Wih, laptop anggar aset ya ngono wih. Headset suaranya Pak Roni.
Belum masuk Kak, suaranya Kak. Hujan. Mungkin Kak Ahmad Sukamto dulu. Gak apa Kak, monggo silakan Kak. Sambil nunggu Kak Ahmad Sakoni. Monggo Kak. Oke, siap. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Perasaan saya sangat senang karena dengan adanya refleksi seperti ini kita dapat meningkatkan kualitas mengajar kita. Halo, Kak. Ya Kak, lanjut Kak. Oh, Lanjut, oke, lanjut. siap. Terus untuk yang pertanyaan kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Hal-hal yang saya alami saat ini adalah adanya perubahan dari yang awalnya kurang baik akan menjadi lebih baik ke depannya nanti. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Saya kira dengan kecenderungan saat ini, saya belum bisa menjadi guru yang baik seperti apa yang sudah saya ketahui saat ini. Yang terakhir, pertanyaan keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik dengan menanamkan 5 teori tersebut. Dengan cara yang pertama, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada peserta didik dan juga pada rekan sejawat yang ada di sekolahan. Terima kasih, Kak. Ya Kak, terima kasih Kak Sukamto. Luar biasa sekali. Berikan aplaus toh Pak untuk Pak Sukamto. Oke. Gimana Kak Sakroni, sudah aman mic-nya? Aman nggih? Oke Kak, kita sambil menunggu yang lain selesai, saya selesaikan, kita lanjut ke babak ketiga langsung Kak. Ini Kak, babak yang terakhir Kak. Nah ini Kak, di babak ketiga ini ada waktu 4 menit Kak, lanjutkan dan pada refleksi kita seperti pada kesimpulan rencana dari framework hukum apa yang kakak pahami tentang bagaimana kelima nilai orientasi seperti yang dalam modul. Nah, ini Kak, pertematiknya yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua bab sebelumnya. Yang kedua, seperti gambaran di kelas saya atau tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Jadi di sini kakak-kakak nanti kita untuk teruskan refleksi dari babak 1 dan babak 2 tadi ya yang sebelumnya kakak tuliskan. Saya langsung 4 menit.
Dari 3 pertanyaan ini, Kak, maka diminta untuk perdalam tulisan refleksi kakak-kakak ya pada kesimpulan rencana tindak lanjut. Bisa langsung dituliskan kakak yang warna biru Bapak ketiga tadi, Kak. Jadi kakak-kakak itu diminta untuk menyimpulkan dari tulisan kakak-kakak tadi di babak 1 dan babak 2. Dari 3 pertanyaan pemantik itu ya, Kak ya. Dan apa nanti rencana tindak lanjut kakak itu yang ada di pertanyaan pemantik yang ketiga itu. Di belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan nanti ke depannya, Kak. Apabila terjadi masalah sama muncul lagi itu nanti bagaimana kakak dalam menyikapinya. Apakah nanti ada hal-hal yang berbeda yang akan kakak-kakak lakukan atau sama dalam mengatasi masalah yang serupa.
Sudah cukup ya Kak ya? Sudah selesai Kak? Saya minta di babak terakhir ini yang terakhir yang memberi penguatan dari ibu-ibu ini. Dari tadi bapak-bapak terus. Masuk, semangat ibu-ibu. Ayo, gaskan. Kak Cynthia, monggo sudah siap? Kak Cynthia, Kak Fajar, Kak Sumarti, monggo silakan raise hand. Kak Sumarti siap, monggo Kak. Sebentar ya Pak, menunggu masjidnya berhenti sebentar. Gimana Kak? Iya, sudah tadi di masjid baru selesai. Ya Kak. Untuk babak ketiga ini pertanyaan pemantik yang pertama, pembelajaran bermakna apa yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak tadi, di mana saya menjawab pembelajaran bermaknanya yaitu saya mendapatkan tambahan pengetahuan tentang 5 teori nilai orientasi. Yang kedua, gambaran apa yang ada di kepala saya. Di sini saya akan mengembangkan dan melaksanakan 5 nilai yang ada pada teori orientasi tersebut pada proses pembelajaran, praktek, dan perkembangan serta pertumbuhan anak. Kemudian untuk apa yang bisa saya lakukan atau ubah pada diri saya, yaitu saya akan melakukan tindakan atau pengembangan diri saya sehingga saya bisa membuat atau memberikan praktek baik kepada siswa kami. Seperti itu, Bapak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sumarti. Berikan aplaus dulu untuk Kak Sumarti. Luar biasa sekali Kak. Terima kasih Kak. Jadi dari babak ketiga, satu lagi untuk ibu-ibu siap? Kak Fajar sudah siap? Kak Cynthia? Terakhir, satu lagi. Belum, Pak. Kak Fajar. Silakan, Kak. Ayo Mbak Fajar dan tugas Kalau saya ya Pak, ini pembelajaran yang untuk soal yang pertama ini pembelajaran yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku positif terhadap peserta didik saya. Terus untuk soal kedua adalah guru yang dapat memberi contoh secara nyata seperti kedisiplinan waktu. Terus yang ketiga adalah lebih giat lagi memberi contoh-contoh yang positif lagi untuk peserta didik. Betul, Kak. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Kak Fajar. Mantap, Kak. Kita lanjut saja, Kak. Nggih. Lanjut saja ini. Tadi sudah kita laksanakan berbagi refleksi. Ini penutup. Nah, nanti kakak-kakak itu untuk mengunggah hasil refleksinya di modul 1.1 di LMS, kan. Nah, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti berarti kakak-kakak diminta untuk mengerjakan atau mengunggah refleksi kakak-kakak di LMS. Kira-kira di LMS ada kesulitan nggak, Kak? Untuk membukanya atau mengerjakannya, kan? Aman, nggih? Berarti di 1.1.d.2 ini ya, Pak? Iya, Kak. Aman sementara belum ada. Kak, coba saya share screen dulu, Kak, nggih. Coba saya lihatkan
untuk LMS, tapi di LMS saya ini agak beda, Kak. Ya. Atau ada kakak-kakak yang mau share screen, coba lihat tampilannya LMS dari peserta, Kak. Soalnya tampilan di saya itu beda, Kak. Menu-menunya beda, Kak. Kak Ferry, bisa minta tolong, Kak, untuk share LMS-nya? Kakak-kakak itu mengerjakan nanti sampai dari modul 1.1 itu sampai yang penutup itu, Kak. Yang 1.1 di 2 itu nanti kakak-kakak di situ ada tugas yang diunggah ya, Kak ya. Buat Apakah sudah refleksi tadi? dari GIP atau Borton tadi, Kak. Itu di LMS ada perintahnya semua, Kak. Nanti kakak-kakak bisa, nah itu Kak. Nah, Ferry, coba Kak itu ada perintahnya ya, Kak ya. Untuk yang 1.1D, Kak. Ke bawah, ke bawah. Nah, itu Kak. Refleksi framework dan model-model refleksi itu, Kak. Coba Kak. Nah, itu nanti kakak-kakak ada tulisan kerjakan tugas di atas itu. Nanti kalau sudah kakak selesai, klik itu aja, nanti perintahnya di bawah, Kak. Coba Kak, di bawah, Kak. Nah, itu ada perintahnya. Petunjuk pengiriman. Terus ya petunjuk pengiriman juga ada di situ, Kak. Nanti bisa berbentuk PDF atau PPT atau apa itu Word juga enggak apa-apa, Kak. Datanya di situ aja, nanti petunjuk pengiriman tugas itu nanti dilihat aja, Kak. Nanti kalau sudah itu kan ke bawahnya kan kebuka semua, Kak. Jadi lanjut saja, langsung bisa kakak-kakak itu berselancar lah di situ. Nanti bisa buka mulai dari modul 1.2 itu pendahuluan sampai nanti kakak-kakak pelajari dulu di sini. Nanti di poin 1.2C kita ketemu lagi, kuatkan pemahaman, pembelajaran, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dan pembelajaran dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti kakak-kakak setelah belajar mandiri, nanti kita buatkan bersama-sama, Kak. Jadi tahap kayak ini, Kak. Untuk LMS aman enggak, nggih? Semua nggih? Aman nggak? Aman, nggih. Dan sekali lagi, Kak, untuk absen kehadiran itu kakak-kakak semua yang peserta itu kerekam semua, Kak. Jadi durasi kakak-kakak masuk dalam tatap maya ini semuanya kerekam. Berarti masuknya tuh 10 menit, 5 menit, itu ada durasi semuanya, Kak. Kerekam. Jadi kakak-kakak kalau bisa tetap masuk mengikuti. Kalau kakak-kakak ada kegiatan yang kiranya bersamaan, nanti bisa konfirmasi dulu, enggak apa-apa. Sambil kita tetap, yang penting kakak-kakak tetap masuk ke dalam ruang virtual ini, Kak. Jadi untuk absen kakak nanti lebih aman. Soalnya dari kemarin pas orientasi pertama itu dijelaskan kalau kategori kelulusan itu dari kehadiran berapa persen, gitu kan, keaktifan berapa persen, gitu nggih, Kak, nggih. Itu tolong kakak diperhatikan, nggih. Untuk tugas-tugasnya juga jangan sampai kelewat due date-nya, Kak. Udah paham, Kak, nggih? Niku nggih tentang LMS, Kak, nggih. Baik, Kak, terima kasih. Mau ada tambahan lagi, Kak? Kak Fajar, monggo, Kak. Mau tanya untuk pertemuan berikutnya itu hari apa ya, Kak? Pertemuan berikutnya
Saya buka kalender dulu Kak. Kemarin sudah di-share Kak siapa ya di grup ya. Itu ada kalender situ Kak. Nanti ada yang 2 hari tombol sekali Mbak. Koordinasikan gitu ya. Aroni mikmu patene wae. itu tatap maya selanjutnya itu Kak itu di tanggal 27 Kak. 27 berarti hari Jumat Kak nggih. Jumat Nah, kalau itu nggak untuk salah Kak. kesepakatan sekalian saja Jam-jam. Kak. Jamnya. Nah, Nah, betul Kak. Kita sepakati aja Kak, di mana enaknya Kak. Dari paling basic jam 10 Kak. Jam 10, jam 11, 12, jam 1. Di mana Kak? Nggak ada jam 12 Pak. Jumat kok. Oh iya, maaf lupa. Jumat. Oh iya. Kalau Jumat Jumat lebih yakin gaji aja nggak Kak. bisa ya? Kalau ibu-ibu Jumat, pasti bisa. 2 JP berarti Pak Agus bisa jadwal Kak, rebah. bisa. Kalau Jam Jumat 10 dimulai bisa. dari jam 8:30 gimana Kak? Boleh. iya. 8:30 atau 9? 2 JP. 2 JP itu berarti kita 1,5 jam kalau kita tepat waktu Kak. Gimana Kak? 8:30 atau jam 9? 9. Terus 9 apa? 9 enggak apa? Kalau hari Jumat, ibu-ibu manut bapak-bapak. Ibu-ibu kan gak Jumat. Yo. Oke. Deal jam Gimana ini? 6. Jam 9. Apa ini? Sabiro manut. Bapak Ketua. Jam Bapak ini. Jam 9. Jam 9 nggih. Nggih, usahakan tepat waktu nggih, kersane nanti kan selesai kita di pukul 10:30 sudah selesai. Oke. Siap. Ada lagi Kak? Ada tambahan lagi? Sudah nggih. Kalau sudah kita Mau tutup tanya, Kak Agung. kegiatan. Oh ya, Kak siap. Agung, ini sebelumnya saya mohon maaf, dalam grup itu kan Kak Agung sebagai fasilitator, sedangkan Nggih, Kak. Kak Lupna itu berarti Sebagai admin Kak. Nanti adminnya. tugasnya admin itu bila ada nanti kakak-kakak semua kesulitan di LMS atau ada kendala apa, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Kak Lupna. Oh gitu. Gitu, Terima Kak. kasih Kak Agung. Iya, siap, sama-sama Kak. Ini tadi sudah didilkan ya Kak Ferry ya. Sudah diresmikan ya, kita resmikan sekarang ya. Yo, Kak Ferry nanti. Kak Ferry sebagai ketua kelas kita. Kelas 09. Selamat Kak Ferry. Selamat. Oke. Terima kasih. Cukup nggih kegiatan hari ini nggih. Makan. Oke, terima kasih. Foto dulu Pak. Berdoa Ya, dulu sebelum foto. Berdoa dulu ya, berdoa dulu nanti baru foto. Nanti malam peresmian. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita sudah selesai berjalan dengan lancar, penuh dengan semangat. Sebelum kita selesai, mohon untuk kakak-kakak, salah satu dari kakak-kakak berkenan untuk memimpin doa. Silakan Kak, presiden Kak. Langsung saja. Oke, monggo Kak Agus. Ya, terima kasih untuk mengakhiri pertemuan tatap maya pada kesempatan siang hari ini. Kita bacakan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Agung. Oke. Terima kasih Kak Agus sudah memimpin doanya. Sebelum kita tutup, kita foto dulu Kak nggih. Ini kelas kita gayanya apa ini Kak? Kelompok 9 apa itu enaknya? Monggo Kak. Pakai yel-yel juga boleh besok biar seru. Kak Eko ini yang pandai ini.
Gimana gayanya? Ya siap, Kak Ferry. Mohon bantuannya untuk. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ganti gaya. Pak, tanganku nangis nggak bisa. 1, 2, 3. Belum kelihatan Pak Eko ilustrasi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Gimana? Oke, masih ada lagi Kak Ferry? Hormat. Sudah, siap? Oke. Hormat. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Kak Ferry. Untuk kakak bisa lanjutkan aktivitas selanjutnya kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.